Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat, yaitu pemesanan service. Oke, pertama-tama untuk POV dari pengguna. Di mana pertama itu kita perlu regis. Nah, untuk regis itu kita harus mengisi nama, email, lalu kita mengisi password. Jangan lupa untuk dikonfirm, lalu register. Nah, setelah melakukan regis, kita akan coba login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Login. Oke, setelah melakukan login, kita akan diarahkan ke dashboard eh, pemesanannya. Jadi di sini kita bisa membuat pesanan baru. Oke, kita buat pesanan baru, kita isi nama lengkap kita. Kita isi nama aja. Lalu kita isi nomor telepon, jenis barang. Ya, kita ambil contoh, kita ingin servis handphone kita. Untuk mereknya kita pakai merek iPhone. Lalu kita pilih untuk yang besok, booking untuk besok. Terus di sini kita pilih untuk barang kita itu ingin dijemput ke tempat kita atau tidak. Nah, di sini kita coba iya aja. Kita masukkan alamat lengkap. Untuk alamat lengkapnya itu bebas, alamat lengkap rumah kita. Di sini saya ambil contoh aja. Oke, setelah mengisi alamat, kita isi deskripsi kerusakan. Ya, semisal. Oke, setelah kita mengisi deskripsinya, kita kirim permintaan servisnya. Oke, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pesanan berhasil disimpan. Kita juga di sini bisa lanjut kirim ke WhatsApp. Kita tunggu. Oke, setelah itu pesanan telah diklik, kita tinggal kirim. Nah, ini akan masuk ke nomor adminnya. Nah, setelah itu kita kembali, lalu kita kembali ke dashboard. Nah, di sini pesanan kita telah tersedia. Nah, setelah itu kita bisa lihat detail pesanan. Kita klik aja, di mana status belum tersedia. Oke, jadi mungkin untuk pengguna dapat memesan atau booking pesanannya seperti langkah-langkah yang sudah saya praktekkan. Sekarang kita login ke adminnya. Oke, di sini kita login ke admin, masukkan password. Oke, sekarang masuk ke halaman dashboard admin kita. Nah, di sini untuk dashboardnya itu setelah menampilkan total pesanan, pesanan yang diproses, pesanan selesai, dan rata-rata waktu perbaikannya. Lalu di sini juga ada prediksi pesanan. Kita menggunakan metode double exponential smoothing, di mana untuk memprediksi pesanan di hari-hari berikutnya. Oke.
kita bisa lihat pesanan kita di sini sudah masuk dengan ID pesanan XVH 3705, nama pelanggan Andy, jenis servisnya handphone, dengan status pending pada tanggal 25 Januari 2025. Oke, sekarang kita lihat di orderan masuknya. Nah, di orderan masuk ini kita bisa melihat pada kolom jemput barang. Nah, ketika user mengisi yes, kita cukup update statusnya. Kita akan update status penjemputan barang, lalu kita submit. Nah, otomatis statusnya akan berubah jadi penjemputan. Kalau kita kembali ke usernya, maka statusnya akan menjadi penjemputan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke admin. Nah, setelah barang telah dijemput, maka admin akan memproses dengan mengubah statusnya kembali. Sebentar. Nah, update status lagi. Menunggu konfirmasi. Kita submit. Oke. Sini pending. Nah, setelah barang sudah diterima dan melakukan perbaikan, di sini admin akan mengisi masalah kerusakan. Masalah kerusakan yang ada pada handphone yang telah diservis. Semisal kerusakannya itu ada pada layar LCD-nya. Oke, sekarang kita save. Nah, setelah di-save, kita cek lagi ke orderan masuk. Oke, orderannya sudah tidak ada dan kita akan cek pada riwayat order. Nah, tapi sebelum itu kita di sini akan mengisi kurir untuk penjemputan tadi. Sorry. Nah, di sini kita masukkan nama kurirnya Dadang aja. Dadang, fotonya kita masukkan, plat motornya misalnya K9988LE, merek motornya Vario. Oke, setelah kita create, setelah masuk, kita cek lagi ke halaman kurir kembali. Oke, di sini sudah terisi ya. Kalau kita kembali ke user tadi, terus kita lihat detail pesanan, maka akan menampilkan informasi kurir dan detail kerusakan. Nah, detail kerusakan ini masalah kerusakan yang telah kita isi tadi. Oke, kembali setelah kita mengisi masalah kerusakannya, kurir dan masalah kerusakannya, kita akan masuk ke harga. Nah, untuk harga ini kita akan masukkan kira-kira apa barang yang akan diganti. Pertama-tama kita pilih uh, pesanan tadi, Hendik dengan kode ini. Lalu kita pilih, karena kita tadi pengen mengganti layar LCD-nya, kita tulis saja LCD. Lalu untuk harga barangnya itu, semisalnya kita kasih contoh 7777. Kita create, dan kita cek lagi. Oke, di sini LCD-nya sudah terisi. Untuk harga barangnya udah terisi. Nah, setelah itu selesai. Kita bisa lihat di sini detail kerusakannya udah, rincian biayanya juga sudah. Nah, di sini user akan dikasih pilihan atau pengguna akan dikasih pilihan untuk batalkan pesanan atau bayar sekarang. Namun, jika ingin bayar offline maka harus download invoice
atau stroke yang telah kita sediakan. Contoh tampilan stroke-nya kurang lebih seperti ini. Struk pembayaran servis OTW, nomor pesanan, statusnya bayar cash, itemnya, harga, dan lain-lain. Oke, setelah itu kita kembali. Kalau saya misalnya kita ingin bayarnya melakukan pembayaran online, kita cukup klik bayar sekarang. Kita ke GoPay, kita coba bayar, kita ke sini, lalu kita kopas, kita scan. Oh, sebentar, kita cek emitransnya. Nah, untuk pembayaran online-nya itu saya menggunakan Mitrans untuk pihak ketiganya. Masih lama. Setelah itu ya pesanannya sudah selesai. Setelah melakukan pembayaran, pesanannya sudah selesai. Di sini juga saya menambahkan uh, dashboard kurir. Tadi Dadang kurir, Dadang, kita masukin passwordnya, kita login, maka kita akan diarahkan ke dashboard kurir. Nah, tadi pesanan kita akan masuk ke sini, ke riwayat orderan, ke status. Nah, semisal di penjemputan barang. Nah, ketika status penjemputan, orderan kita akan masuk ke sini. Nah, akan masuk dan kita bisa cek juga. Untuk kurir bisa cek lokasinya. Kita tentukan rute. Kita pilih lokasi kita. Ini gabungan, misalnya dari kita. Oke, di sini kurir bisa melihat arah tujuannya untuk melakukan penjemputan. Nah, itu untuk kurir. Nah, sedangkan untuk admin dapat mengubah status, mengisi masalah kerusakan, dan mengisi detail harga. Nah, di sini kita bisa cek setelah dijemput, kita dalam perbaikan. Nah, setelah diperbaiki, maka akan mengisi masalah kerusakan. Setelah mengisi masalah kerusakan, kita update lagi statusnya. Konfirmasi pembayaran. Nah, pada tahap konfirmasi pembayaran, user akan dituju untuk melakukan pembayaran di sini. Kita coba dulu. Kita coba untuk melakukan pembayaran. GoPay, GoPay Simulator. Coba. Scan. Apakah bisa? Oke, di sini paid-nya telah dibayarkan. Kita cek ke mitransnya.
masuk ke akun kita. Di sini saya sudah membuat akun. Kita login saja. Oke, kita login, masukkan email. Oke, di sini kita pakai yang sandbox karena kita belum ada di tahap produksi. Ini sebagai acuan. Oke, jadi di sini dengan order ID, pembayaran, status sudah selesai. Nah, dengan total harga 77.777. Oke, jadi pembayaran selesai. Kalau kita balik lagi ke user, nah pembayaran sudah dilakukan. Kalau pembayarannya sudah dilakukan, kita tinggal ubah statusnya. Selesai. Oke, kita cek lagi. Statusnya telah berubah menjadi selesai. Oke. Jadi mungkin hanya segitu aja untuk presentasi sistem pemesanan servis ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.